Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sallim ala hadza rasulil azim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Semoga kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada pemimpin revolusi Islam dunia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan sampai kepada lembah yang penuh dengan kemuliaan. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Riyauddin, SAG MM MPD. NIDN saya 343 112 8803. Kemudian tugas saya sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh. Mata kuliah yang saya ajarkan iaitu mata kuliah agama. Jadi baiklah, sekarang kita lihat materi-materi atau capaian-capaian yang akan saya bahas dalam mata kuliah ini. Nanti seterusnya kita mentulakkan, akan kita sampaikan materi-materi kepada para mahasiswa. Satu, yang pertama dulu, ini mata kuliah agama ini bebannya 2 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah agama ini dirancang dengan maksud untuk memperkuat iman dan takwa mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak mulia, serta membentuk mahasiswa muslim yang berbudi luhur, berfikir filosofis, bersikap rasional, dan menjalin keharmonisan antar sesama umat manusia, antar sesama umat beragama, baik dalam satu agama maupun antar umat beragama. Kemudian kajian materi pembelajaran. Agama yang mencakupnya pendalaman singkat ayat Al-Quran, manusia serta gabungan sesama makhluk hidup, pandangan hukum Islam, kehidupan manusia mulai dari alam ruh, alam rahim, dalam prinsip makhluk. Masalah, kemudian prinsip masalah kesihatan, sumber hukum Islam, sumber Islam, kemudian konsep mengimplementasikan manajemen pendidikan Islam dalam kehidupan, bagaimana konsep ketuhanan menurut konsep yang dimaksud dengan konsep ketuhanan, apa yang dimaksud dengan konsep ketuhanan. Kemudian capaian-capaian pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, satu, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangga sebagai bangsa Indonesia yang bermoral, berbudaya dalam memberikan asuhan keperawatan dalam usaha secara profesional dengan menggunakan proses pendekatan proses keperawatan.
Dua, mampu melakukan komunikasi dan bertanggungjawab, berperan secara aktif, interoperasional, berkolaborasi dan bermasyarakat. Kemudian memberikan pendidikan, konseling kesihatan dalam memberikan asuhan, keperawatan dan juga dengan nilai-nilai agama yang dilandasi dengan nilai-nilai agama seluruh lapisan masyarakat. Kemudian mampu melancarkan pekerjaan profesional dengan mengutamakan keselamatan klien berdasarkan nilai-nilai yang kritis, sistematis, relatif, inovatif sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu memahami, menganalisa agama, wawasan pendidikan. Mahasiswa mendapatkan pemahaman pengetahuan, memahami penamaan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan manusia sekitarnya dan hubungan sesama makhluk. Kemudian selanjutnya menjelaskan pandangan hukum Islam tentang aborsi, menjelaskan penerapan pengalaman akhlak, kemudian mendeskripsikan kemudian mahasiswa mampu menjelaskan, mendefinisikan prinsip-prinsip akhlakul karimah, akhlakul mamdah dan prinsip-prinsip Islam dalam masalah kesihatan. Seperti contohnya pandangan hukum Islam tentang bayi tabung, baik ditinjau dari sudut pandang Islam dan kesihatan, masalah keluarga berencana dari sudut pandang Islam, baik dari segi kesihatan dan hukum Islam, juga masalah dengan transplantasi, masalah tentang dengan biopsi, masalah tentang abortus, masalah tentang transfusi darah, operasi kelamin, dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan mahasiswa mampu memahami. Misalnya contoh bagaimana mahasiswa mampu memahami pandangan hukum Islam tentang hukum keluarga berencana. Ini salah satu tujuan daripada agama. Jadi misalnya keluarga berencana, transplantasi, aborsi, transplantasi, biopsi, bedah mayat, operasi kelamin ditinjau dari pandang Islam dan kedokteran. Demikianlah secara singkat masalah tentang capaian-capaian pendidikan ini yang hendak dicapai dalam pendidikan. Untuk lebih lanjut, baiklah sekarang kita menuju ke lokal. Tentu saya akan kuliahkan beberapa mata kuliah agama. Tadi memang saya sebutkan semuanya di sini dalam silabus. Capaian-capaian lain, contoh yang hendak saya ajarkan sekarang tentang budaya Islam. Budaya Islam dalam hubungan dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Ya baiklah, itulah yang saya sampaikan dalam kata-kata pengantar ini. Untuk lebih lanjut nanti akan kami sampaikan di lokal dengan para mahasiswa di mata kuliah agama yang materi hari ini yaitu tentang budaya-budaya Islam. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingga pada hari yang sangat mulia ini kita dapat berkumpul di ruangan lokal B Keperawatan Aceh Utara ke-1, yaitu kita hari ini sudah pertemuan yang ke-8 ya. Pembahasan kita hari ini apa? Coba baca yang bersama. Konsep budaya dunia Islam.
budaya dalam dunia Islam. Kemudian salawat serta salam, marilah sama-sama kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan sampai kepada lembah yang penuh kemuliaan. Kita singkat saja, ya, kita beri terus masalah konsep budaya di dalam dunia Islam. Ada aktivitasnya di penambah sedikit. Bagi masyarakat Madura, kata kebudayaan berasal dari kata budi. Dalam bahasa Sanskerta, budaya karena Raymond termasuk sudah menjadi budayanya bagi rakyat Madura. Kata kebudayaan berasal dari kata atau budaya bagimu, hingga kebudayaan dinamika berhasil pemikiran atau akal manusia. Jadi bisa diambil satu kesimpulan bahwa budaya ini adalah hasil pemikiran manusia, hasil kita kalau pemikiran mesin sehingga melahirkan yang namanya kebudayaan. Kebudayaan itu macam-macam yang kita lihat, ya, dalam bentuk kesenian, dalam bentuk bangunan-bangunan, baiklah namanya itu bangunan rumah ibadah atau bangunan-bangunan yang lain, dalam bidang kendaraan, transportasi, masih lanjutkan. ya, yang kedua pengertian budaya dalam bahasa Inggris. Ya. Kebudayaan disebut kultur yang berasal dari bahasa Latin color, yaitu menguat. Islam memberi kerangka asas atau prinsip yang bersifat hakiki atau esensial. Dengan kata lain, Islam hanya memberikan konsep dasar yang dalam perwujudannya tergantung pada pemahaman sosial, budaya, teknik, seni, dan mungkin juga oleh filsafat. Itu yang baru saya sampaikan tadi. Berarti budaya ini majemuk. Apa itu majemuk? Ya banyak, gabungan dari berbagai perspektif. Nah, maka di dalam dunia Islam ini juga ada yang namanya budaya Islam, ya. Macam kalau kita sebagai orang Indonesia di sini timbul berbagai macam-macam budaya. Ada yang namanya budaya Aceh, budaya Batak, budaya Minangkabau, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Madura, budaya Banjarmasin, budaya Melayu, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat berarti dalam satu bangunan masjid. Masjid yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, ini cuma lihat, ya. Ini Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Di sini Masjid Raya Baitur Rahman Aceh yang didirikan pada tahun 1556 pada pemerintahan Sultan Ibrahim Mansur Shah, yaitu Sultan Islam pertama di Kerajaan Aceh Darussalam. Ini bangunan masjidnya bukan seperti ini dulu. Jadi kayak yang berangkat bertingkat-tingkat, kemudian dibakar oleh Belanda pada tahun 1873. Kemudian dibangun lagi pada pemerintah Belanda. Ini diperluas dan 5 kali dilengkap ini. Yang bisa sampai di sini menurut kalian berapa unsur budaya yang ada dalam masjid? Coba lihat, berapa unsur budaya? Coba. Ada budaya apa dalam masjid yang Tuhan Aceh? Coba, ada yang mengerti? Ada yang duduk-duduk? Enggak ada. Ini berbagai budaya mana? Kalian? Ya, nah dari sini ini kubahnya, ini ada di bawah ini budaya mana pengaruhnya? Coba lihat. Kubahnya pengaruh budaya Arab dan budaya India. Ya, nah ini juga ini ada ini terawang-terawangnya ini. Ini pengaruh mana itu? Tapi jendelanya itu pengaruh Eropa. Maksud jendela-jendela ini kan jendela kan? Ini pengaruh Eropa. Nah ini besok kita harus tahu. Dari kita punya budaya kita tahu ini budaya ini budaya Eropa. Kalau ini dicoba cuma masuk Belanda ini. Ini kan pengaruh apa? Ini pengaruh kaligrafi pengaruh Arab, ya.
Ini lagi ini apa namanya? Payungnya. Ini payungnya satu lumayan empat. Coba lihat ada pintu Aceh. Itu masuk budaya mana? Ya budaya Aceh. Berarti Musik Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini salah satu ikonik yang ada di Indonesia ini. Maka masjid yang sangat megah mengandung beberapa unsur budaya. Ada budaya India, budaya Aceh, budaya Arab, dan lain sebagainya. Bahkan ada budaya Eropa di jendela-jendela itu budaya Eropa. Jendelanya ya. Ya ini. Nah, kemudian. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Coba. Dan pada bangunannya terdapat unsur budaya dari India, dan pada jendela-jendelanya pula terdapat unsur-unsur dari budaya Eropa, dan pada kaligrafinya juga unsur budaya Arab, serta pada payungnya terdapat unsur budaya Aceh. Ya. Tanya ya. Ini satu lagi yang harus tahu. Ini apa namanya ini? Atap ya. Ini atap ya. Ini atapnya ini masuk budaya mana? Budaya lebih tepat budaya Indonesia. Kenapa lebih tepat disebut budaya Indonesia? Karena seluruh masjid tertua yang ada di Indonesia, seperti Masjid Agung Demak, di mana Demak? Jawa Tengah. Jawa Tengah, bagus. Itu coba tuh. Kalau di Agung Demak, Jawa Tengah, enggak ada yang punya atap seperti ini. Kemudian Masjid Agung Banten, di mana di Banten? Jawa Barat. Nurul? Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu ada Masjid ke situ. Ada orang yang punya kayak ini, jadi Musik Raya masuk Medan. Juga seperti itu. Berarti ini termasuk ini budaya Indonesia. Jadi bahasa maka ini kultural asimilasi kultural budaya. Udah bercampur seluruh budaya masuk ke dalam Musik Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Nah ini makanya konsep budaya di dalam dunia Islam. Kalian pernah dengar nama kesenian? Tari Saman. Pernah? Pernah dengar Tari Saman? Nah, Tari Sedati? Nah itu juga itu mengandung unsur budaya. Sadati itu Sudati, kata-kata dari syahadatin, unsur Islam kedua kalimat syahadat. Dari Sedati, Saman, Samanian 8. Dalam dari Saman itu berbuat cengkoknya itu cengkok India. Syairnya budaya Arab, budaya Islam. Lengan cengkoknya itu sendiri juga itu bercampur juga dengan cengkok Aceh itu. Ini cincin maka pelapalannya kayak gimana yang ASEAN Games. Jadi dalam tarian-tarian aja di sini itu masuk berbagai unsur budaya. Coba Pak next ke masalah Siju. Memang dulu budaya yang dari luar kan dulu nggak ada yang namanya foto-foto beberapa namanya yang apa namanya bahasa Inggris apa namanya? Kenal apa namanya? Ya di samping WC juga maaf saya foto. Ya di samping apa foto. Dulu nggak ada. Kalau di foto itu kadang terkejut orang satu kampung kayak suara petir. Meledak. Luar asap ngepul. Ya, dulu masa-masa ini juga budaya kita foto-foto bersama budaya. Jadi kalau disebut budaya mana? Itu budaya dunia. Yang maksudnya Pak Ustaz, budaya mana itu masuk? Itu namanya budaya dunia. Siapa Indonesia? Dari Eropa. Para penjajahan dulu dari Belanda, Inggris. Tapi sekarang sudah menjadi budaya Indonesia. Ada namanya foto bersama. Ini coba lagi next foto yang lain. Nah ini budaya apa nanti Pak? Coba. Budaya Aceh. Posijo. Budaya ya. Ada dia. Dari budaya memberikan adat istiadat. Hari itu saya udah yang namanya adat dalam bahasa Arab huruf. Saya sudah jelaskan dari itu. Apa itu huruf? Adatul jumhuri fi qaulin aw fi'lin. Ada kebiasaan di suatu tempat baik dari segi perkataan atau
perbuatan. Jelas? Dari segi perbuatan, bersiju dalam bahasa lain disebut dengan dukun kawal. Ada pada adat Melayu, sama dengan bersiju juga ada pada masyarakat Aceh. Ini budaya bersiju. Bersiju itu baru pengantin pria ya. Bersiju apa lagi? Ada rumah-rumah baru di Bersiju, peresmian jalan raya di Bersiju, orang melahirkan di Bersiju. Ada namanya budaya berjejak di Bersiju. Apalagi yang di Bersiju, semua di Bersiju. Jadi kalau ada budaya Bersiju dari mana berasal? Sekarang memang budaya Aceh. Ada yang bilang tuh Bersiju itu katanya itu budaya Hindu. Saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Kenapa? Karena yang namanya Bersiju itu memang ini masuk unsur budaya Islam. Istilah orang Minang bilang ada materi syarat apa saja kita buat. Ada bakpol dulu, hukum basiah kuada, kanun bakpol sambal laksamana, ada hukum bisa legalizasi gitu. Ada hukum kohuri, ada hukum berkomunikasi. Jadi di sini jadi ada ini udah masuk unsur Islam. Masa jadi itulah jadi apa? Budaya dalam dunia Islam. Apakah bertentangan dengan Islam? Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak akan bertentangan dengan Islam. Contoh yang Bersiju. Kalau di Bersiju anaknya itu baru lahir, namanya baru dicap turun tanah, dibaca doa alam nasrah laka sadraka wa wada'na ya. Apalagi kalau turun tanah dibaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau turun tanah dibaca selawat. Kalau intan diturun dari tujuh selawat bersama Allah al-badru alaina dan sebagainya. Ini sampai di sini coba next. Ini di sini mana lagi? Ya di Cordova di Al-Qamara Cordova Spanyol. Nah ini ada ini di Cordova di Spanyol ya. Yang sekarang sudah berubah di Bersiju. Coba lihat tuh. Ini maka kalau kita lihat sekarang banyak kubah-kubah dari Masjid Cordova Spanyol ini yang dibuat masjid-masjid di seluruh Indonesia ini. Makanya kita dari budaya Eropa. Coba lihat di apa namanya menaranya itu budaya budaya Arab campur Eropa. Nah ini yang ini ya, ini apa namanya menara ya. Menara ini menara kedua ini semuanya masuk unsur budaya Arab dan Eropa. Banyak yang boleh dibilang itu budaya Eropa dalam bukti ini 80%. Budaya lokal 80%, 20% budaya Arab. Itu si Eropa sebenarnya. Kalau kita itulah budaya. Maka kita lihat dulu di sini ada memang budaya kita lihat dalam agama lain. Ini budaya sendiri ada yang sangat bersejarah. Misalnya Candi Prambanan di daerah Swadok Jakarta. Itu peninggalan agama Hindu. Kalau gereja Borobudur yang ada di daerah Jawa Tengah, Magelang, Jawa Tengah, itu adalah peninggalan agama Buddha. Juga yang sangat terkenal. Ada lagi namanya kalau di Jakarta namanya gereja katedral. Itu peninggalan dari warisan umat Kristiani. Jelas. Nah, itu dari lain sebagainya. Ini harus ada pertanyaan. Untuk bangunan semua ini kan mengandung berbagai macam budaya-budaya. Ya. Kalau misalnya ada nggak bangunan yang misalkan sholat tapi cuma satu budaya gitu, kok mau itu di pedalaman atau di luar? Ada. Coba. Itu contohnya apa? Saya mau tahu Pak. Selain ada. Ini apa namanya? rumah pemuda ini. Ya. Rumah adat ini benar-benar budaya Aceh aja Pak. Iya benar, ada yang kurang ini. Rumah adat dulu di Pulau Jawa. Iya. Itu budaya Jawa sih.
ada rumah limas, joglo, Rongkongan di Sulawesi Utara, rumah adat Pulau Raja, ada rumah adat rumah gadang, rumah yang gadang di Minangkabau. Ya, itu kan campuran, ada campuran. Budaya Minangkabau sendiri itu. Ini juga rumah Aceh, rumah adat Aceh. Cuma lihat, ada jingkinya di bawah. Jingki apa tuh yang apa namanya? Yang buku Moraya. Contoh dudukan buku-buku Madia, ada jingkinya, tiangnya, semuanya, ukirannya, ukirannya, kerawang Aceh, pohon apa tiang-tiangnya punya enggak, pohon-pohon yang sangat kuat, ratusan tahun belum berapa ratus tahun udah rumah ini, ya dibangun dulu pada tahun 1899 dibangun, 1904 dibangun oleh Belanda. Dulu dibawa ke Pulau Jawa, ada lomba apa istilahnya itu, lomba kebudayaan seluruh wilayah Belanda. Kemudian dibawa pulang ke Aceh, maka dibawa. Tapi tidak ada apa ganti. Itulah. Jadi disinilah contoh budaya asli ya. Tapi kan dalam kesenian itu masuk unsur budaya lain. Contoh yang lain dari Segandi, kayak di Betawi, dari Betawi, itu menjadi Betawi. Ya, dari mana? Dari Jakarta. Ya, di sana kan dari Betawi itu. Itu cuma lihat dari Betawi itu. Dari topeng Betawi aja. Di sana masuk unsur budaya Betawi asli, masuk unsur budaya Cina. Ya, namanya ada ayunan gitu. Kayak budaya Cina gitu. Ada apa masuk? Gitu, udah jelas. Ada yang lain? Ada yang lain? Prinsip dalam kebudayaan Islam. Yang dipercaya bersama orang yang paling penting tidak dalam jalan. 3 unsur prinsip dalam kebudayaan Islam. A. Kebudayaan Islam sebagai hasil cipta karya orang Islam. Ya. B. Kebudayaan tersebut didasarkan pada ajaran Islam. Ya. C. Merupakan pencerminan dari ajaran Islam. Jadi kesimpulannya, kalau yang sudah saya jelaskan tadi, yang namanya budaya Islam itu ada sumber-sumbernya dari sumber-sumber ajaran Islam. Tidak bertentangan. Apa sumber Islam? Yang pertama Al-Quran. Al-Quran. Kedua Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah. Ketiga Ijma. Keempat Kias. ada nama lagi itu istibhah, ihtisan, uru, masalah masalah. Jadi itulah yang tiga unsur prinsip dalam budaya Islam. Inilah yang tiga ini. Ini budaya Islam sebagai hasil cipta karya orang Islam. Ya, jadi biasanya itu ya hasil cipta karya orang Islam. Kita sekarang coba lihat dulu. Kalau kita pelajari dari ke belakang, yang paling ke sejarah, ilmu matematik itu nama aslinya aljabar. Jadi yang menemukan ilmu matematik ini adalah seorang penganut Islam, namanya Syekh Ibnu Al-Jabar, lalu berubah matematik. Gaya ilmu kimia, penemunya siapa? Syekh Ahmad Al-Kimia, maka berubah menjadi ilmu kimia. Kemudian apa lagi? Yang menemukan bom atom, Syekh Abu Musa, dan lain sebagainya itu. Jadi kebudayaan Islam ini contohnya dari masjid. Jadi tidak boleh Malaysia kalau kita bangunan rumah ibadah harus sesuai dengan ajaran Islam. Ya, salah satu simbolnya itu apa? Kubah. Ada jenis semua agama. Misalnya kalau kita ini umat Islam, ciri khasnya bintang bulan. Kalau umat Kristiani, salib. Kalau umat Hindu, ada gambar-gambar para dewa ya. Ya, dewa-dewi. Itu ada ciri khas tersendiri. Gitu. Coba baca lagi. Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sebagus apapun kebudayaannya,
jika itu bukan merupakan produk kaum muslimin, tidak bisa dikatakan dan diklaim sebagai budaya Islam. Demikian pula sebaliknya, meskipun budaya tersebut merupakan produk orang-orang Islam, tetapi substansinya sama sekali tidak mencerminkan norma-norma ajaran Islam. Dengan kata lain, Al-Farqi menegaskan bahwa sesungguhnya kebudayaan Islam adalah kebudayaan Al-Quran, karena semuanya berasal dari rangkaian wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7. Tanpa wahyu kebudayaan Islami Islam, filsafat Islam, hukum Islam, masyarakat Islam maupun badan politik dan Islam. Berarti tidak boleh diklaim itu budaya Islam, tapi tidak mencerminkan nilai Islam. Ya, betul. Contohnya apa? Misalnya, pernah kalian temukan di hati ada yang bersama yang bukan murid sebagai bukan pernah? Tidak kan? Coba jawab, ada? Tidak. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau itu mencerminkan nilai-nilai Islam, tidak boleh daya itu campur aduk antara laki-laki dengan perempuan. Tidak salah dalam Islam. La yahluwanna ahadukum bi amratin ila ma'azi ma'amin. Jangan kamu bersepi-sepi. Ada berdua-duaan. Ditafsir pilih lagi. Apanya ini bersama udah bagaimana di sana ada laki-laki berdua perempuan. Itu haram hukumnya di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat ada namanya budaya zikir. Ya. Zikir bersama. Ada namanya budaya zikir bersama budaya. Tapi kan dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. La ilaha illallah malikul mubin. Itu semuanya itu budaya Islam. Karena sumbernya dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu billahi dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyaklah zikir kepada Allah dari pagi hingga petang. Jangan cuma zikir terus. Sedangkan kita kepada dunia ini juga tidak kita open, masalah keluarga ini tidak digunakan dalam Islam budaya. Ada yang bilang budaya orang Indonesia itu di warung kopi ya. Ya kan? Ada budaya itu sudah jadi satu budaya dari turun-temurun. Duduk di warung kopi, kadang-kadang duduknya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Duduknya cuma satu cangkir kopi. Orang warung kopi mukanya udah lihat ke barat. Itu kan satu budaya yang kurang bagus. Tapi bukan masalah minum kopi itu dibilang tidak bagus. Yang menjadi masalahnya budaya tidak bagus itu lupa kepada kewajibannya kepada keluarganya. Ya, itu yang harus kita tahu. Dalam Islam tidak pernah Allah melarang umatnya mencari kehidupan dunia, tidak pernah. Ya'mal dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Jadilah kehidupan dunia kamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Ya'mal li akhirika kamu tu'adan. Jadilah kehidupan kamu seakan kamu hidup mati besok pagi. Ya, tapi Allah bertanya dalam kalau siruna lah ayat dari dunia, mengapa menjadi kehidupan dunia ini semata? Padahal akhiratu khairul laka minal ula. Kebaikan akhirat lebih baik terutama dari dunia tadi. Jadi budaya-budaya yang tidak bagus dibuang. Ya, ada juga saya rasa ini kayak budaya-budaya di fikih dan terpenung. Kalau sama-sama itu boleh ya di fikih. Ini yang tidak sesuai dengan cerminan Islam apa pertanyaannya itu? Laki-laki dan perempuan dan kita ini yang haram hukumnya tuh. Masa langsung orang tidak ini? Dan beleng payah. Ya, ini tidak boleh. Kalau sebutkan begini itu kan budaya Indonesia. Kalau budaya orang Cina apa? Kalau jumpa orang mana? Gimana caranya? Ya, kalau budaya orang Jepang, ini ya, budaya. Kalau budaya orang Jawa, ini mana itu perlu lebih tahu, sungkeman. Yeah.
Ya. Iya, Pak. Kalau meninggal meninggal. Kan? Kalau hari raya itu mau minta maaf kepada orang tua yang untung dia merangkak ya. Iya. Sejarah jangan bukan. Itu budaya kita Jawa. Ya. Iya, Pak. Kalau budaya orang kita Aceh banyak. Bawa itu baru ke rumah, Bitsum, ya. Besok saya bawa suami saya ke rumah. Apa? Ada budaya duduk, kemudian duduk. Ada lapis dikasih uang sedikit. Budaya orang Aceh ya. Kalau hari magang, kalau itu baru siap-siap mau nikah. Ini pengalamannya ayah di pengalaman, ya. Itu ada 5 kilogram daging. Kalau budaya itu kayak orang aja ya. Ya, kalau ibadah pengantin wanita siap-siap buihnya 20 tanan. Di balik sana di depan laki-laki. Kalau mau suka ditaruhnya harga yang lebih 250.000. Budaya kita bukan betul juga. Bawa kue ganti dengan duit. Itu budaya. Jadi ini ada adat istiadat di tempat atau budaya itu dari hasil budaya itu sendiri ya. Siapa Islam? Budaya Islam baru mulai diklaim kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sumbernya dari hukum Islam. Ada pertanyaan? Coba ambil sedikit kesimpulan tuh. Kalau apa? Ya. Contohnya apa? Contoh dari budaya itu seperti kayak bersejuk, terus kenduri mori kan itu termasuk budaya. Ya betul. Itu kalau maulid Nabi itu bisa dibilang ini maulid ini jadi budaya. Budaya dari lawan, lagi dari lawan, dari berdakir itu apa? Dirakamkan maulid. Kendurinya besar-besaran. Pakai dalung di sini, dalung itu bisa dimakan sampai 20 orang. Ramai banget. Anak-anak orang pulang ke rumah kalau maulid. Ya atau tidak? Ya ini maulid itu dari budaya di Aceh. Tapi masuk Islam. Dia mana masuk Islam? Dah menggunakan selawat. Ya, selawat yang diundang dari daya pesantren untuk berselawat. Ini terdapat budaya. Ada di Bali namanya budaya ngabeng. Apa tuh ngabeng itu? Bakar mayat. Ya bakar mayat. Nah, kalau di Kalimantan Tengah namanya budaya Tiwa, sama juga bakar mayat. Budaya. Oleh karena demikian, yang nama budaya ini adalah salah satu ini kearifan lokal yang harus dilindungi eksistensinya ya. Dari sini kalau tradisi mau dipertahankan, apalagi tradisi kenduri dang ya. Pergi ke sawah, ada kenduri ke laut, kenduri laut. Karena di Aceh ini kami periksa daerah yang paling banyak kenduri saya rasa seluruh dunia ini Aceh ini paling banyak kendurinya. Pergi ke sawah kenduri, pergi ke sini kenduri, pergi ke situ kenduri. Di mana-mana ada kenduri. Ya, saya balik pada hari ini. Lebih dan kurang mohon banyak maaf. Mohon di di rumah yang sudah kami berikan tadi. Bapak kata selamat dunia dan akhirat.